Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ar-Raja karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang halaman berapa terakhir? 34. Yang ba itu sudah ba? Yang mana? Sekarang A. Iya. Jadi setelah kita bahas tentang kondisi-kondisi yang diunggulkan padanya sisi roja daripada khauf, yaitu ketika mau meninggal sama ketika putus asa pada sebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa, maka dikuatkan roja. Sekarang kita membahas tentang minal ahwal allati yughallabu fiha janibal khauf ala janibir roja. Keadaan-keadaan yang dikuatkan padanya sisi khauf daripada roja. Dikuatkan sisi khauf daripada roja. Yang pertama, inda rahatin nasi wa da'atihim wa tana'umihim, ketika manusia dalam kondisi nyaman, dalam kondisi nganggur, dan dalam kondisi penuh kenikmatan, sedang bersenang-senang, maka ini harus dikuatkan rasa takut kepada Allah daripada harapan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-ulama'u yustahabbu lil wa'idhi, disunahkan bagi orang yang memberikan nasihat, an yajma'a fi mau'idatihi, untuk menggabungkan dalam nasihatnya antara khauf dan roja, li alla yaqnatu ahadun, agar tidak ada seorang pun yang putus asa, wala yattakilu, dan tidak pula bersandar. Kalau mereka mengatakan wal yakun at-takhwifu aktsaru, dan hendaknya memberikan rasa takut itu lebih besar, li'anna nufusa ilaihi ahwaj, karena jiwa kepadanya lebih butuh, limailiha ila roja'i, karena kecenderungannya kepada roja, warrohah, dan kenyamanan, wal ittikal, dan bersandar, wa ihmali ba'di al-a'mal, dan mengabaikan sebagian amal. Jadi dalam kondisi begitu maka perlu dikuatkan rasa takut, diberi ancaman, diteror. Kemudian yang kedua, B, inda amalil maksiyah, ketika melakukan maksiat. Fa idza amilal insanu bi maksiatin, jika seorang melakukan maksiat, fa alaihi an yatadzakkara, maka wajib atasnya untuk mengingat ghadaballahi azza wajalla, untuk mengingat kemurkaan Allah, wa nikmatihi, dan hukumannya, dan adabnya, wa iqabihi, dan hukumannya, wa iqabahu, wa yatadzakkara an-nara, dan mengingat neraka, wa zabaniyataha, dan zabaniyah, malaikat penjaganya, wa adabaha, dan adab yang ada di dalamnya, liyusari'a ila taubati ilallah,
agar menyegerakannya untuk bertobat kepada Allah. Wa yabta'idu an su'i sani'ihi wa 'amalihi, dan dia segera menjauh dari keburukan perbuatannya dan amalannya. Wa minal ajabi anna aqwaman, termasuk suatu yang mengherankan adanya kaum-kaum fi zamanina, di zaman kita sekarang, ya'maluna bil ma'siyah, mereka melakukan maksiat, wa yurajjihuna janibar roja, kemudian malah menguatkan sisi harapan. Akhirnya ya maksiat terus. Hum kon minhum wa jahlan billahi wa adamatihi, karena kebodohan mereka tentang Allah dan keagungannya. Maksiat berharap, ya udah, nggak akan berhenti itu maksiat, nggak ada takutnya. Yang penting berharap ampunan terus, berharap Allah pasti memasukkannya ke surga. Jadi kalau orang udah harapannya terlalu besar, GR gitu, terlalu pede pasti masuk surga, akhirnya maksiat tidak berhenti. Tapi kalau orang ada rasa takutnya, dia akan berhenti dari maksiat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Qad ta'allaqa darbun minan nas", kadang sebagian orang bergantung binususir roja'i, dengan dalil-dalil roja, wattakala 'alaiha, dan bersandar kepadanya, wa ta'allaqa biha bikilta yadayhi, kemudian bergantung kepadanya dengan kedua tangannya. Wa idza utiba 'alal khotoya, kalau dia dicela atas kesalahan-kesalahan, wal inhimaki fiha, dan tenggelamnya di dalam kesalahan-kesalahan itu, sarodalaka ma yahfaduhu min si'ati rahmatillah, dia pun akan memaparkan kepadamu, mendatangkan kepadamu apa yang dia hafal dari dalil-dalil seputar kelapangan rahmat Allah, keluasan rahmat Allah, wa maghfiratihi, dan ampunannya, dan dalil-dalil seputar roja. Ini ada di antara manusia yang begitu. Kalau dinasihati malah mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Bahkan ada levelnya level penceramah nih, bahkan ya dai viral. Ketika ditanya, Ustadz katanya begini-begini bid'ah katanya, enggak apa-apa. Dengan santai mengatakan enggak apa-apa, yang penting kamu enggak maksiat. Jadi meremehkan bid'ah, tapi yang penting enggak maksiat. Yang penting kamu enggak nyuri, yang penting kamu enggak, dan seterusnya. Artinya apa? Menggampangkan perkara bid'ah. Bukan dijawab dengan cara ilmiah, tapi dijawab enggak apa-apa. Seakan-akan Nabi enggak pernah mengatakan tentang bahayanya bid'ah. Seakan-akan Nabi cuma mengancam tentang apa? Maksiat. Seakan-akan Al-Quran juga tidak pernah mengancam tentang bahayanya bid'ah. Ini bahaya yang ada nyata ya, di Indonesia ini. Dan itu tidak sedikit juga orang-orang yang meremehkan dosa-dosa yang berasal dari kebid'ahan. Bahkan kecenderungan di antara dai juga ada yang meremehkan gak cuma bid'ah, termasuk perkara kelalaian sampai maksiat pun ya, campur baur laki perempuan, meremehkan musik, meremehkan segala macam, banyak diremehkan dengan alasan Allah Maha Pemurah. Bahkan dengan lancang kadang mengatakan Allah itu enggak kayak kamu itu suka nyalah-nyalahin, Allah itu enggak, Allah itu bukan Maha Pendendam, begitu, dengan mengandalkan
harapan kepada Allah. Tapi seakan-akan Allah itu nggak akan mengajar. Allah seakan-akan nggak mencatat dosa-dosa, nggak akan menyiksa, nggak ada hukuman, nggak ada iqab. Ini kelewatan rojaknya. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Kelewatan rojaknya banyak. Jadi di antara kaum muslimin pelaku-pelaku dosa itu biasanya kelewatan rojaknya. Kalau di antara manusia secara umum termasuk kafirin di dalamnya, mereka kebanyakan putus asa dari rahmat Allah, sehingga nggak perlu masuk Islam udah merasa putus asa. Walil juhali min hadzal darb minan nasi fi hadzal bab waraib wa ajaib. Bagi orang-orang jahil dalam masalah ini ya, atau sebagian orang dalam bab ini terdapat keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Seperti perkataan sebagian mereka yang tergubah dalam sebuah syair, wa katsir mastata'ta minal khotoya, perbanyaklah apa yang kamu mampu dari kesalahan-kesalahan, idza kanal kudumu ala karimi, jika kamu itu akan datang kepada yang maha pemurah, yang maha mulia, maha dermawan. Jadi enggak usah takut, perbanyak saja maksiat, toh kamu nanti menghadap zat yang maha pengampun, maha penyayang, maha pemurah, maha mulia, bukan maha pendendam. Itu betul-betul muncul kata-kata itu, bukan Allah itu bukan maha pendendam. Jadi enggak usah takut, berbuatlah dosa semau kalian. A'udzubillah min dzalik. Wa qaulu ba'dihim, dan juga perkataan sebagian mereka, atanazzuh minad dunub, mensucikan diri dari dosa-dosa, bisi'ati afil jahlun bisi'ati afillah, itu adalah kebodohan terhadap luasnya pemaafan Allah, maha pemaafnya Allah. Jadi orang yang tidak melakukan dosa itu tidak memanfaatkan keluasan ampunan Allah, tidak memanfaatkan, atau bodoh seakan-akan Allah nggak maha pemaaf, jadi makanya nggak mau melakukan dosa. Luar biasa, manusia ditipu oleh setan. Sebagian lagi ada juga celotehan seorang kiai yang intinya menceritakan sebuah ilustrasi bahwasanya santri ada ketakutan melakukan dosa. Kemudian katanya, loh nggak apa-apa, kata kiainya. Kenapa? Ya kalau kiai nggak masalah melakukan dosa, soalnya kiai itu tahu gimana caranya menghilangkan dosa-dosanya. Kalau santri nggak boleh, kalau kiai nggak apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ini juga fenomena terjadi. Itu pernyataan seorang tokoh besar, sudah meninggal. Jadi nggak perlu saya sebut namanya, nanti malah gibah doang. Jadi ini bangsa ini luar biasa ya. Syubhat itu di mana-mana, menyambar-nyambar luar biasa. Gimana orang mau takut dengan dosa kalau para dai-nya, para penceramahnya, para kiainya begitu mengentengkan dosa, begitu menggampangkan dosa-dosa. Itu satu sisi. Sisi yang lain ada juga yang begitu kuat rasa takutnya sampai mengkafir-kafirkan orang melakukan dosa. Itu khawarij. Ada juga di negeri ini. Di dua kubu yang berseberangan. Satunya mengandalkan rasa takut yang luar biasa, yang satu lagi mengandalkan rasa harapan yang kelewatan. Wa qala al-akhar, yang lain lagi mengatakan, tarkud dunuba jara'atan ala maghfiratillahi wastisgharun laha. Meninggalkan dosa itu adalah kejahatan kepada ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa.
Jadi orang yang nggak berani melakukan dosa itu berarti meremehkan atau melukai ampunan Allah, kejahatan terhadap ampunan Allah. Nah, seperti seakan-akan nggak mengakui Allah itu Maha Pengampun, sehingga nggak berani melakukan dosa. Wastisgharun laha, dan meremehkan, ya, meremehkan ampunan Allah. Berkata Muhammad bin Hazm, ra'aitu ba'da haula'i, aku melihat sebagian mereka ini, orang-orang jahil, man yaqulu fi du'aihi, ada yang mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ismah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjaga dari dosa. Isma itu terjaga dari dosa. Malah berlindung dari itu, Masya Allah. Mestinya kita berlindung dari dosa. Ini malah berlindung dari terjaga dari dosa. Berlindung dari ismah. Itulah kejahilan yang luar biasa. Wa hal hada illa min khida'in nufusi, dan ini bukankah tidak lain kecuali tipuan jiwa atau nafsu, wa ghururul amani, dan tipuan angan-angan. Subhanallah, ma yablughul ghururu bil abdi, maha suci Allah, betapa jauhnya ketertipuan hamba, betapa jauhnya setan mempermainkan anak manusia. Wa husnudzan yanfa'u min man taba wa nadima, dan berbaik sangka itu bermanfaat bagi orang yang bertaubat dan menyesal. Wa aqla'a wa abdala sayyi'ah bil hasanah, kemudian dia mencabut diri dan mengganti keburukan dengan kebaikan. Wastaqbala baqiyata umrihi, kemudian dia menghadapkan sisa umurnya bil khair, dengan kebaikan, wa ta'ah, dan ketaatan. Maka yang seperti ini boleh dia husnudzon. Insyaallah saya diampuni Allah, insyaallah saya masuk surga. Ini harapan namanya, bukan doa ya. Kalau doa nggak boleh pakai insyaallah. Semoga kita masuk surga, insyaallah nggak boleh. Kalau udah semoga itu doa, jangan pakai insyaallah. Tapi kalau harapan boleh, nanti kita berkumpul di surga insyaallah, itu boleh. Itu harapan, bukan doa. Ya, la ba'sa tahuru insyaallah, itu harapan, bukan doa. Gak apa-apa kamu sakit, membersihkan dosa insyaallah. Jadi ini seperti motivasi saja, membersihkan dosa insyaallah, harapan. Dhahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan basah kerongkongan, dan tetaplah pahala insyaallah. Ini harapan, bukan doa. Maka kalau harapan boleh pakai insyaallah, tapi kalau doa nggak boleh. Doa pakai insyaallah ini seperti tidak pengen, nggak boleh. Jadi kalau husnudzon, berbaik sangka, itu berharap, artinya ini layak dimiliki oleh orang yang meninggalkan dosa. Orang yang bertobat itu layak punya harapan untuk masuk surga, layak punya harapan untuk diampuni Allah. Lah, ini ada orang berdosa, melakukan dosa, nggak berhenti dari dosa, kemudian berharap ampunan Allah. Ini tidak masuk akal. Itulah orang-orang yang tertipu. Wal'iyadu billah. Betapa jahatnya setan menipu manusia. Orang ditipu begitu itu sulit untuk sadar, sulit untuk menyadari kalau ini keliru. Subhat, ya, ini bagian dari subhat.
salah paham dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, dia suudzon kepada Allah. Dia merasa husnudzon tapi ini hakikatnya suudzon. Kenapa? Berbaik sangka tidak pada tempatnya, itu jadinya menjadi apa? Buruk sangka. Jadi menganggap Allah nggak bakal mengadab orang yang melakukan dosa. Ini kan buruk sangka. Bagaimana dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengancam orang yang melakukan dosa? Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau Allah nggak mengadab orang yang melakukan dosa, siapa yang diadab kalau gitu? Ya, ini betul-betul salah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbaik sangka kepada Allah kalau melakukan taubat, berharap surga, berharap ampunan, itu baik sangka. Ya, itu namanya baik sangka. Kalau melakukan dosa khawatir ditimpa azab, itu baik sangka. Karena memang begitu. Sunnatullahnya begitu. Allah akan mengadab orang-orang yang melakukan dosa. Tsumma ahsanadzon. Jadi kalau orang berbuat taat, berbuat baik, ya tadinya dosa-dosa, kemudian menyesal, kemudian tobat, kemudian diganti dengan taat, kemudian ahli ibadah dan seterusnya. Kemudian husnudzon, nah itu betul. Berharap ampunan Allah, betul. Fahada husnudzon, ini namanya husnudzon. Wal awal hurur. Sedangkan yang pertama itu hurur, tertipu. Enggak berhenti dari dosa, berharap ampunan, itu tertipu. Ya. Suudzon juga. Makanya ulama menyatakan tidak ada satu dosa pun terjadi kecuali karena adanya suudzon. Dosa itu terjadi pasti karena ada suudzon pada Allah. Menganggap Allah enggak mengadab, Allah mengampuni, padahal dia melakukan dosa. Itu suudzon. Wala tastabtilu hadal fasl fa'inal haja ilaihi syadidatun likulli ahad. Dan jangan kamu menganggap tidak bagus pasal ini, karena kebutuhan kepadanya sangat besar bagi setiap orang. Fafarqu baina husnidzan billahi wa bainal kirrah bihi. Maka perbedaan antara husnudzan kepada Allah dengan orang tertipu dengannya, fal alim yada'ur raja maudi'ahu. Orang yang berilmu meletakkan harapan pada tempatnya. Wal jahil, adapun orang yang jahil, muhtar bi yada'uhu fi ghairi mawadi'ihi. Mereka tertipu, ya, orang jahil itu tertipu karena meletakkan harapan tidak pada tempatnya. Salah. Melakukan dosa tapi kemudian berharap ampunan Allah, rahmat Allah yang luas. Ini salah. Kemudian yang C, yang ketiga, kapan khauf itu lebih dikuatkan? Indal amni min makrillahi wa adabi. Di saat merasa aman dari makar Allah dan adabnya. Innal muslim al-muwadzib ala ta'atillah. Seorang muslim yang menekuni ketaatan kepada Allah, wal mudawim ala ma yuhibbu, dan continue dalam perkara yang Allah cintai, qad yaqa'u fi syai'in minal amni. Kadang-kadang bisa terjerumus ke dalam sesuatu dari merasa aman dari makar Allah dan adabnya. Kenapa? Bisa babi amalihi sholihah, karena amal-amalnya yang sholihah. Ini bahaya nih. Ujub, ya, GR, terlalu pede. Kalau udah banyak amal pasti saya surga.
Akhirnya merasa aman dari makar Allah. Seakan-akan kalau udah begitu udah pasti surga udah. Akhirnya apa? Ujub membanggakan amalnya. Nauzubillah min dzalik. Ini merasa aman dari makar Allah. Fa idza bada al-qalbu ya'manu min makrillah, maka hamba yang memiliki kesadaran ya, jika hatinya mulai merasa aman dari makar Allah, fa'alal insan an yughalliba janibal khauf, maka seorang itu harus menguatkan sisi takutnya. Wa yatadzakkara 'uqubatallah, dan mengingat hukuman Allah. Wastidrajuhu lil abdi, kemudian ingat juga Allah punya istidraj terhadap hamba-hambanya, sebagian hambanya. Jadi istidraj itu apa? Digampangkan urusan dunia walaupun penuh dosa, diberi nikmat walaupun maksiat. Itu istidraj. Sebagian orang merasa itu tanda kebaikan Allah. Kalau ditambah nikmatnya, oh berarti Allah baik, berarti saya banyak pahalanya, pantas Allah berbuat baik kepada saya. Itu istidraj. Tidak menyadari bahwasanya itu adalah makar Allah. Jadi istidraj itu makar Allah. Orang yang kelewatan taatnya sehingga merasa bangga, akhirnya merasa aman dari makar Allah, ya itulah orang-orang yang terkena istidraj. Wa kaifa anna ba'dan nasi qad ya'malu bil a'mali shalihah, bagaimana bahasanya sebagian orang kadang-kadang melakukan amal-amal saleh, tsumma yahtimu lahu bisu wal iyad billah, tapi kemudian umurnya ditutup dengan keburukan, su'ul khatimah. Padahal dia sepanjang umurnya beramal saleh, tapi bisa jadi pas mati malah bermaksiat, bahkan kufur. Wal'iyadu billah. Ini bisa terjadi gitu. Inilah makar Allah. Hati-hati ya. Jangan merasa aman. Dan amal itu tergantung penutupannya. Tidak ada gunanya ya ratusan tahun beramal soleh, kemudian satu hari melakukan kekufuran, kemudian mati. Dah, ratusan tahun beramal soleh nggak ada artinya. Maka waspadalah ya, jangan sampai menggampangkan dosa, meremehkan dosa-dosa. Kemudian fayuhawilu an yajluwa an qalbihi hada soda, dia pun berusaha untuk membersihkan atau menghilangkan dari hatinya kotoran ini, karat ini, bi taglibi janibal khauf, dengan menguatkan sisi takutnya, ala janibir roja, daripada sisi harapnya, hatta yadhhaba ma bihi, sehingga hilanglah penyakit dalam hatinya. Ini alhamdulillah ini ada kesadaran, masih sebagian sampai mati ya. Sebagian maksiatnya dibawa sampai mati, bahkan sampai ke tingkat kekufuran. Al-Munawi rahimahullah ta'ala berkata, ar-raja'u wal khawfu fi qarnin, takut dan harapan dan takut ada di satu tanduk. In lam yaghlib al-qunut
wa illa farraja'u aula. Kalau tidak kuat ilam yaglib al-qunut, kalau tidak kuat putus asanya, wa illa maka roja lebih baik, roja lebih utama. Maksudnya kalau dia putus asa maka roja dikuatkan. Wala amnun min makrillah, tidaklah aman dari makar Allah, wa illa fal khaufu aula. Kalau tidak begitu maka takut lebih utama. Ya, itu tiga sisi, tiga keadaan di mana sisi takut harus dikuatkan daripada sisi roja. Tapi di luar keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan, secara umum roja dan khauf itu berjalan beriringan, seimbang, itu yang terbaik ya. Jangan sampai berat sebelah sampai kelewatan sehingga apa? Tidak seimbang. Kalau tidak seimbang akhirnya ya tidak bisa terbang, ibarat burung tidak bisa terbang dengan satu sayap. Berikutnya anwa'ur roja, macam-macam harapan. Ala doi masa baqa nastati' an naqul. Berdasarkan apa yang telah kita bahas, kita mampu mengatakan inna roja salah satu anwa'. Roja itu ada 3 macam, 2 macam terpuji dan 1 macam tercela. Adapun 2 macam yang terpuji, yang pertama rojaknya seseorang yang beramal taat, beramal soleh berdasarkan cahaya atau ilmu dari Allah, maka dia berharap pahala dari Allah. Ini harapan yang bagus. Jadi kalau orang beramal soleh berharap pahala, itu memang harus begitu. Kemudian yang kedua, seorang yang melakukan dosa, melakukan suatu dosa, kemudian dia menyesal, bertobat darinya, dan dia berharap ampunan Allah. Dia berharap Allah menghapuskan dosanya. Dia berharap Allah memaafkannya dan menutupinya. Ini juga harapan yang bagus, karena dia bertobat. Kalau nggak bertobat cuma berharap ampunan, ini suudzon. Wa mana'ul madmum, adapun jenis yang tercela dari roja, maka itu adalah rojaknya seseorang yang kontinu dalam meremehkan dan melakukan dosa-dosa, kesalahan dan maksiat, jadi kalau melakukan ketaatan juga tidak maksimal, banyak lalainya, meremehkan, menggampangkan ibadahnya, yang penting sah itu padahal nggak sah juga, meremehkan, terlalu meremehkan. Kemudian setelah itu apa? Berharap luasnya rahmat Allah, besarnya ampunan Allah tanpa amal, tanpa tobat. Maka ini adalah buruk sangka kepada Allah dan tertipu oleh angan-angan, dan inilah harapan palsu, ya, harapan dusta. Abu Utsman Al-Hairi pernah mengatakan, wa ma ahsana qaulahu, dan betapa bagusnya perkataannya, wa ma ahsana qauluhu, min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan, antuti'a wa takhafu wa antuti'a wa takhafa alla yuqbala, kamu melakukan taat dan kamu tetap takut
Karena apa? Jangan-jangan tidak diterima. Wa min alamati syaqa, dan ciri-ciri kesengsaraan, antaksya wa tarjua antanjua, kamu melakukan maksiat dan kamu berharap selamat, dan kamu berharap akan selamat. Itu ciri-ciri apa? Orang sengsara, calon penghuni neraka maksudnya. Maksiat tapi berharap ampunan Allah, cuma nggak mau tobat. Kalau tobat bagus. Kemudian kalau ada pertanyaan, rojak yang mana di antara dua rojak terpuji tadi yang lebih bagus, yang lebih besar pahalanya? Apakah berharap pahala atau berharap ampunan? Mana lebih tinggi? Ulama berbeda pendapat, ya. Ulama hati berbeda pendapat. Jadi yang berbicara ini ulama hati, ya, yang banyak berbicara tentang hati. Roja'ul thawab wal ajr minal muhsin am roja'ul maghfirah minat ta'ibil musik. Mana yang lebih agung, mana yang lebih besar di sisi Allah, harapan atau berharap pahala dan ganjaran dari orang yang berbuat baik, atau harapan ampunan dan permaafan dari orang yang bertobat dari kesalahan. Maka sebagian ulama menguatkan rojak muhsin, ya, rojaknya orang yang berbuat ketaatan, itu yang lebih agung. Kenapa? Likuwati asbabir rojak ma'ahu minat ta'at. Karena alasannya kuatnya sebab-sebab harapan dari, bersamanya dari ketaatan. Jadi kalau orang melakukan taat itu harapannya menjadi sangat besar, sehingga rojaknya menjadi agung. Fa asbabuhu qawiyah wa raja'uhu haqqun. Sebab-sebabnya sangat kuat karena ketaatannya banyak, sehingga harapannya itu benar. Kemudian kelompok yang lain, kelompok ulama yang lain menguatkan rojaknya orang yang berdosa, yang dia bertobat, ini lebih besar. Kenapa? Lianna roja'ahu fihi inkisarun. Karena harapannya itu bercampur dengan ingkisar. Ingkisar itu merasa tidak berdaya di hadapan Allah, melas, dan itulah hakikat penghambaan. Wamaskanah, dan merasa miskin, merasa nggak berdaya sama. Makruna bidillah, digandengkan dengan perasaan hina di hadapan Allah. Waruyatid dam, dan dia melihat dosa. Wastihdarul maksiyah, dan melihat maksiat yang pernah dia lakukan. Faraja'uhu khalisun minal ujub. Maka harapan orang yang seperti ini bersih dari ujub, karena dia merasa berdosa gitu. Kalau yang tadi, yang taat berharap pahala, ini bisa mengandung ujub, merasa bangga, saya kan pahalanya banyak, layaklah saya mengharap surga. Ini ujub. Orang yang merasa layak masuk surga itu ujub. Kalau orang merasa jangan-jangan neraka, insya Allah nggak ujub. Dia lebih dekat kepada ketundukan dan kerendahan jiwa. Wal ihtirar bil amal. Jadi dia jauh dari ujub
bersih dari ujub dan tertipu oleh amalan. Jadi ini juga bahaya yang mengancam ya. Orang-orang yang rajin ibadah ini tidak aman dari makar Allah. Dia akan bisa merasa ujub. Ujub ini berarti sudah terfitnah ya. Nauzubillah min dzalik. Amal batal semua gara-gara ujub. Wa kilal qaulaini laha haddun minan nadar. Jadi dua pendapat ini ya masing-masing punya hak ya, punya hak untuk diteliti, untuk diperhatikan. Wal muslim al haq, dan muslim yang benar yajma'u bainar raja'in, maka dia menggabung dua roja ini, jangan satu-satu saja gitu. Kita berbuat taat maka berharap pahala, tapi kita juga berbuat dosa, memang otomatis dosa itu terjadi, maka kita berharap ampunan. Jadi dua-duanya ada, ini lebih lengkap ya. Jangan cuma satu doang. Karena orang yang merasa saya taatnya banyak, kemudian tidak merasa berdosa, itu juga sudah ujub juga. Siapa orang yang bisa mengklaim dirinya nggak punya dosa? Itu orang yang ujub. Famata ma an'amallahu alaihi, maka kapan Allah beri nikmat kepadanya berupa amal-amal soleh, dia berharap pahala dan ganjaran dan surga. Wa mata ma hasalat minhu ma'siyah, dan kapan terjadi maksiat darinya tanpa sengaja, maksudnya tanpa rencana, tanpa adanya upaya untuk bermaksiat, tapi terjadi, tergelincir juga. Wa kullu insanin khata', dan setiap orang itu banyak salah. Siapa yang enggak punya salah? Maka dia pun berharap maaf dari Rabb-Nya dan ampunannya atas dosa-dosanya. Nah, inilah yang terbaik ya. Kita berharap pahala, di sisi lain kita berharap ampunan. Berikutnya derajat roja. Tingkatan-tingkatan roja. Roja itu bertingkat-tingkat. Satu derajat yang paling tinggi daripada yang lainnya, lebih tinggi daripada yang lainnya. Derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, roja yab'atul amil 'alal ijtihad fil ibadah. Adalah roja yang membangkitkan bagi orang yang beramal untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi roja yang semakin menguatkan kesungguhannya dalam ibadah. Wa yuwallidu indahu al-laddah, bahkan bisa melahirkan di sisinya kelezatan dengan ibadah. Jadi merasa lezat menikmati ibadah. Walau kanat syaqah au Sya'bah, walaupun ibadah itu berat dan sulit. Salat malam contohnya sulit menurut kebanyakan orang, tapi dia merasakan lezat. Jihad itu berat dan sulit bagi mayoritas manusia, apalagi wanita yang nggak bisa. Maka itu apa? Dia nikmati lezat melakukan apa? Ibadah kepada Allah Ta'ala berupa jihad, walaupun tumpah darahnya, tapi merasakan kelezatan di situ. Wa man arafal ajr alladhi sayanaluhu, siapa yang mengetahui pahala yang akan dia raih, hana alaihi ma yabdulu fi, maka menjadi remeh atasnya apa yang dia korbankan. Dia enggak merasa berat mengorbankan harta karena melihat pahala yang begitu besar. Bahkan dia tidak berat mengorbankan nyawa karena pahalanya sangat besar. Orang yang masih berat untuk berbuat taat, merasa sayang menghabiskan waktu untuk ibadah, itu karena enggak melihat pahala. Dia tidak beriman sebenarnya, atau tidak kuat imannya.
Wa man rajal arbah al-azimah, siapa yang berharap keuntungan besar di dalam safarnya, maka ringan atasnya beban safar. Jadi pergi tempat jauh, pada zaman dulu safar di padang pasir, jalan kaki, panas terik, kehabisan bekal dan lain sebagainya, itu berat. Makanya dulu Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab Allah, berat. Tapi karena dia bayangkan nanti kalau saya sampai di negara A, saya di kota A, saya bisa berdagang dan akan meraih keuntungan besar, maka safar itu menjadi ringan. Nah, begitulah gambaran perjalanan kita menuju Allah. Kita semuanya sedang bersafar menuju Allah. Ada yang cepat dalam perjalanan, ada yang lamban, ada yang malas, ada yang balik arah, ya. Macam-macam orang berjalan. Berat perjalanan itu, tapi ketika kita melihat pahala yang besar menjadi ringan. Ringan ketaatan itu, ya, menjadi nikmat. Bahkan beratnya dibuli manusia gara-gara mengikuti sunnah itu berat bagi sebagian orang, sampai nggak jadi mengikuti sunnah. Taubat kemudian batal taubatnya karena nggak kuat dengan bulian orang, nggak kuat dengan ejekan orang-orang yang mujrimin. Ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Memang begitu, ya. Allah sudah ceritakan orang-orang yang berdosa itu dulu ketika di dunia, ini ketika udah di akhirat. Dulu ketika di dunia terhadap orang-orang yang beriman suka menertawakan, ngejek. Jadi orang yang beriman, bertakwa itu sering diejek, itu biasa, Allah sudah ceritakan itu. Para nabi aja diejek. Ya, jadi orang yang melihat besarnya keuntungan yang akan diraih, maka safar baginya menjadi ringan. Ala tara anna tujjar yukabiduna, bukankah kamu melihat para saudagar, para pedagang, mereka bersusah payah, jerih payah. Wa yazharuna, mereka begadang jalan malam. Yusafiruna, bepergian jauh ke tempat yang jauh, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga dan handai taulan, meninggalkan hal-hal yang dia cintai, dia korbankan semua itu. Wa yaktaribuna, mereka mengasingkan diri ke negeri yang jauh. Roja arib, karena apa? Ada harapan keuntungan. Alladzi yatawaqqa'unahu, yang dia harap-harapkan. Wa kadzalikal muhibbus shadiq, demikian juga sang pecinta yang jujur, yang benar. Alladzi yas'a fi mardatir rabb, yang berupaya untuk meraih ridha Rabb, ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahunu alaihi masyaqqata salatil fajr, ringan baginya beratnya salat subuh berjamaah. Kebanyakan orang merasa berat, apalagi sholat malam tahajud, berat. Sedikit sekali orang yang sholat malam. Wa masaqatul wudu'i, kemudian beratnya wudu fil barad, dalam kondisi dingin. Kita enggak ada musim dingin kita, ya. Gampang. Saya dulu merasakan di Arab, kalau musim dingin berat sekali, kita mau melepaskan selimut itu berat sekali. Tapi namanya, ya, Allah memberikan kesadaran tentang besarnya pahala bagi orang yang isbagul wudu alal makarih, ya, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang dibenci. Maka akhirnya wudu. Jalan dari asrama ke kamar mandi itu lumayan jauh, dinginnya luar biasa. Masuk kamar mandi nyentuh air, dinginnya luar biasa. Lebih dingin lagi ketika sudah keluar dari kamar mandi, itu
masih basah-basah bekas air itu harusnya dikeringin dulu. Walaupun udah kering tapi terasa masih sisa basah itu, tertiup angin luar biasa ya. Semua tertutup sudah, tapi ujung-ujung jari biasanya masih terbuka itu. Kena angin dinginnya itu, rasa dinginnya sampai ke tulang, di pundak atau di siku, dingin, linu betul, masya Allah. Saya nggak rasakan itu di Indonesia, nggak ada. Di puncak Bogor, di daerah Temanggung, pokoknya puncak-puncak yang dingin-dingin nggak ada itu. Saya rasakan tuh nggak sedingin di Arab sana, masya Allah. Itu contoh ya, bagaimana orang kalau punya harapan sedingin apapun tetap dijalani. Tapi kalau orang nggak punya harapan, lemah, harapannya lemah, dalam kondisi nyaman, nggak ada tantangan pun malas. Naudzubillah min dzalik. Maka beruntunglah orang-orang yang punya semangat beribadah walaupun kondisinya berat. Orang yang sehat walafiat itu untuk sholat malam mudah sebenarnya. Imam Ahmad kalau sakit itu sholat malamnya dikurangi, yang biasanya 300 rakaat menjadi 100 rakaat. Dan ini masyhur populer ya Imam Ahmad. Kita kondisi sehat walafiat kadang jangankan 100 rakaat, 1 rakaat pun nggak terjadi kadang-kadang, masya Allah. Inilah orang yang lemah harapan. Kita ini berharap yang tertipu, masuk kategori nomor 3, malas beribadah, berharap pahala, banyak dosa-dosa, berharap ampunan, tapi enggak taubat. Itulah kondisi manusia yang tertipu. Naudzubillah min dzalik. Wamasaqatul jihad, ya beratnya berjihad. Wamasaqatul hajj wal umrah, beratnya berhaji dan umroh. Itu zaman dulu berat sekali, sekarang mah tinggal terbang 12 jam sampai, lama-lamanya 14 jam. Dulu berbulan-bulan safar itu, bahkan banyak yang nggak pulang. Makanya dulu bangga sekali orang bisa pulang haji sampai Indonesia lagi gitu, langsung dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Karena sukses itu bisa pulang, masya Allah. Ditunggu 2 tahun ya, setahun berangkat, setahun pulang, setahun ya, 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang, lebih dari itu. Makanya prestasi besar orang bisa pulang haji gitu, safar yang berat. Hari ini gampang banget, punya duit berangkat umroh, sehari sampai sehari pulang, udah selesai, gampang. Maka tantangan semakin ringan, orang semakin malas, orang semakin lemah harapannya. Inilah kondisi kita sekarang. Pokoknya kalau tantangan makin ringan makin malas, pasti. Coba lihat penuntut ilmu hari ini, fasilitas itu mudah. Orang dulu harus nyatat, orang sekarang tinggal fotokopi. Ini ada fotokopi dijadi. Dulu kan ada fotokopi, foto teh juga nggak ada. Jadi kalau orang mau punya catatan ya harus nyatat, gurunya ngomong tulis. Dan dulu juga nggak ada kertas. Imam Syafi'i nulis itu di pecahan tembikar, di tulang. Maka Imam Syafi'i itu kalau bawa bukunya, bukan buku ya, catatannya gitu, itu berat, kotak berat isinya tulang berulang. Bayangkan betapa beratnya penuntut ilmu zaman dulu. Kemudian tintanya dari bulu atau dari apa gitu, blobor gitu. Tahu blobor? Pokoknya nggak seenak zaman sekarang, masya Allah, gampang sekali sekarang belajar. Sekarang nulis di kertas, sekarang nulis lagi di tab, di HP, direkam. Dulu mana ada rekaman? Rekam video, syuting, semuanya ada. Fasilitas mudah.
Zaman dulu kalau mau ketemu Syekh ya harus datang ke Timur Tengah sana. Sekarang di Indonesia bisa tinggal setel videonya. Syekh silakan ceramah. Saya mau catat. Syekh jangan terlalu cepat. Ya di pause. Bentar, tahan dulu Syekh. Saya mau tulis. Mudah. Tapi malas. Orang dulu semangat, orang dulu bisa menyalin kitab besar. Ini kitab kecil kita aja nggak bisa nyalin. Dulu kitab besar bisa disalin. Itulah semangat orang yang penuh dengan tantangan. Makanya kalau kita mau punya semangat, hiduplah yang menantang. Ini betul, saya merasakan itu. Dulu saya ketika di Yaman itu tertantang dalam banyak hal karena di sana fasilitas serba sulit. Di Yaman dulu nggak ada listrik kecuali apa namanya sedikit lah punya listrik. Kalau malam itu asal jam 10 malam mati listrik. Cuma karena markas kita punya dana, akhirnya ngidupin genset, hidup lagi. Tapi cahayanya gitu kedip-kedip gitu, nggak seterang yang dari listrik negara. Gitu. Intinya payah gitu fasilitas. Tapi malah semangat. Kemudian saya punya kawan orang Yaman. Dia bilang mau pergi ke Singkit. Di mana itu? Mauritania. Di mana itu? Afrika Barat sana. Ngapain? Belajar. Memang kenapa? Dia cerita di sana bagus. Coba lihat kalau orang kita sekarang melihat anaknya muda di mana? Di sana. Kenapa? Di sana fasilitasnya bagus. Bagus itu lihat fasilitas. Di sana ada lab komputer, di sana ada ini, ada ini. Ini kawan Yaman ini bilang apa? Di sana bagus. Kenapa? Karena di sana nggak ada listrik. Bingung saya. Kok gitu ya? Jadi nggak ada listrik itu tanda bagus. Ini betul. Ngomong begitu punya rencana mau ke sana. Kemudian berapa lama kemudian saya lupa gitu kan, kehilangan orang ini yang ngomong dulu itu udah nggak ada. Hanya saya ketemu adiknya sih. Oh iya. Nah, kamu mana dulu bareng sama saya sini halakoh? Udah di Mauritania. Masya Allah. Udah disingkir. Terus dia cerita, di sana luar biasa. Jadi di sana nggak ada listrik sama sekali. Saya pun nanti insya Allah mau ke sana juga. Itu adiknya pengen nyusul. Ini kita dari Indonesia udah ke Yaman tuh rasa menyengsarakan diri itu di negeri Yaman. Beda dengan ke Madinah ya. Itu jangan bayangkan kalau ke luar negeri itu serba enak. Ya kalau ke Saudi ya enak. Yaman tuh negara Arab termiskin. Berat. Itu yang berat begitu saya udah merasa saya menyengsarakan diri nih ke tempat ini gitu. Malah kawan Yaman ingin ke negeri yang lebih sengsara lagi. Katanya lebih bagus dengan begitu. Dan itu nyata, betul. Profesor di Madinah pernah mengatakan negeri yang paling menghasilkan banyak dokter yang ada di Madinah, negeri Singkit. Dokternya paling banyak. Negeri penghafal dunia. Jadi dunia Islam yang paling banyak penghafal itu Singkit. Kenapa? Karena nggak ada listrik. Luar biasa, itu menjadi alasan, di antara alasan. Ya nggak cuma itu, kalau masalah nggak ada listrik di Indonesia yang nggak ada listrik Papua gitu ya ada aja gitu. Tapi nggak ada ulama. Ya, nggak ada listrik tapi ngerti gimana memanfaatkan momen itu gitu. Mereka ngerti fasilitas itu. Sebagian orang takut mau belajar ke tempat begitu. Bagi orang yang cinta dunia nggak bisa. Makanya cinta dunia itu nggak bisa digabung dengan cinta akhirat, nggak bisa. Kalau orang cinta dunia pasti tidak cinta akhirat atau berkurang cintanya kepada akhirat. Maka orang yang begitu akan berat bisa mengorbankan dunianya untuk meraih akhirat. Nah, untuk meraih akhirat itu butuh pengorbanan. Ya. Gak bisa kalau orang cinta dunia itu gak bisa. Kemudian wa masyaqqatu talabul ilmi, beratnya menuntut ilmu. Ini masya Allah. Kalau orang nggak punya harapan nggak bisa sabar menuntut ilmu. Makanya ini nyata ya, kebanyakan orang menuntut ilmu itu gagal. Kalau dibuka kelas bahasa Arab,
banyak yang daftar. Dan ini terjadi di Batam nih. Buka kelas pelajaran bahasa Arab yang daftar 90-an. Jadi saya pernah ngajar satu kelas langsung 80 hadir pernah di gedung situ, gedung Batam Pos. Apa itu? Iya, Batam Pos. Di lantai 6. Ruang besar lebar 80-an orang hadir. Tapi saya curiga ini mereka euforia rame-rame aja gitu. Makanya saya nggak suka ngajar rame-rame, sekarang nggak maksimal juga. Saya nulis di papan tulis, yang belakang nggak lihat. Itu. Makanya saya nggak suka dengan keadaan itu. Saya bilang pertengahan itu. Belum pertengahan kita, masih jauh, masih awal-awal. Baru beberapa pertemuan lah, mungkin ada 8 pertemuan. Saya bilang besok insya Allah akan kita seleksi. Siapa yang bisa dapat nilai 60 boleh lanjut. Kalau nilainya kurang dari 60, mohon maaf, mungkin bisa belajar di tempat lain. Jadi bukan maksud ingin menghalangi orang mau belajar, tapi nggak efektif gitu. Kebanyakan. Kita tadinya mentargetkan orang belajar 20 orang lah gitu. Ini masa sampai 80-an. Kebanyakan. Dulu pernah juga di Hang. Mungkin ada sebagian di sini yang ikut dulu belajar mulakos. Dan itu terbeli kitab itu sekitar 80 biji juga. Kebanyakan. Nah itu nggak saya seleksi, itu mundur sendiri-sendiri. Sudah dapat kitabnya, puas ya dapat kitabnya, nggak dapat ilmunya, nggak datang berikutnya karena merasa kesulitan mungkin. Karena berani belajar mulakos padahal muyasar belum tamat ataupun sudah tamat tapi belum paham, itu banyak yang begitu. Nggak bisa ya. Orang kalau belajar mulakos harus sudah setidaknya muyasar itu sudah 80% tahu lah gitu. 60% dikuasai lah muyasar. Insya Allah bisa. Tapi kalau masih ngambang gitu susah, berat. Jadi gitu ya. Belajar itu berat. Terutama belajar bahasa Arab itu kita bisa buktikan ya. Banyak orang yang suka, kepengin, tapi ternyata pas di tengah jalan tahu oh berat ternyata. Akhirnya bubar jalan. Mundur, terseleksi sendiri ya. Muntaber. Mundur tanpa berita. Mana pulang? Nggak tahu, nggak kelihatan. Jadi masyaqqah talabul ilmi ini termasuk masyaqqah yang saya kira paling berat memang di akhir zaman seperti sekarang. Penuntut ilmu itu jarang hari ini. Penuntut ilmu itu jarang. Belum lama, sejak Ramadan kemarin saya buka kelas mustalah hadis. Kemudian sekarang masih dilanjutkan dengan usul fikih. Ini kan ilmu-ilmu langka, maksudnya nggak diajarkan di masjid, podium gitu, nggak ada. Itu memang kelas gitu. Banyak yang terdaftar ada 30-an orang mungkin. Tapi sekarang tadi malam yang belajar tersisa 7. Ya begitu. Itu yang semangat-semangat tahu dari Batu Haji datang. Karena belajarnya masih lanjut seperti yang Ramadan ya. Ramadan itu belajarnya setelah tarawih. Tarawih kalau di sini selesai jam berapa? 9 lewat ya. Nah, kita mulai belajar setengah 10 lewat dikit lah. Setengah 10 jadwalnya. Nanti sampai jam 11. Itu selama Ramadan. Nah sekarang pun begitu karena saya harus ngisi taklim di tempat lain ibadah isya. Jadi pulang taklim setengah 10 baru mulai belajar. Tapi tadi malam jam 10 kurang dikit baru mulai belajar karena dari Batu Haji jauh. Jam 10 selesaikan jam 11. Nggak usah lama-lama. Tapi uniknya jam 11 selesai, mereka masih mau tanya jawab, sudah nggak di copy tapi nggak direkod. Masih mau tanya jawab sampai menjelang jam 12.
Kalau saya nggak bubarkan, nggak bubar-bubar. Alhamdulillah. Jadi orang yang udah senang belajar itu, ya memang senang belajar itu indah. Belajar itu indah. Saya tahu mereka sebagian meninggalkan anak istri, punya anak istri tapi masya Allah. Dan besok pagi harus kerja lagi. Saya pagi harus ngajar antum lagi. Tapi alhamdulillah karena sudah kebiasaan, walaupun belajar sampai jam 12, walaupun subuh saya harus ngajar lagi, alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, ya saya manfaatkan. Jadi tergambar ya, orang itu sedikit yang kuat untuk menuntut ilmu dengan sabar. Tantangan menuntut ilmu itu berat. Dulu saya punya majelis subuh juga, itu diawali belajar muyasar ketika saya masih tinggal di Legenda Bali dulu. Ada satu rumah sana belajar, yang datang dari Tiban, dari Bungbu, dari Palapa, Bengkong, dari lain-lain, banyak. Itu juga sekitar 20-an orang dulu. Masya Allah. Saya heran dengan orang-orang yang semangat itu. Jauh pakai motor, ada yang usianya sudah hampir 60, bahkan 60-an ya, 60 lebih. Udah pakai seragam PNS-nya. Berangkat sebelum subuh pakai seragam PNS. Jadi belajar dari ibadah subuh nanti sampai jam 6:30. Langsung berangkat ke kantornya, nggak pulang lagi. Kantornya di Batam Center. Itu. Sebagian yang di sini mungkin ada yang ikut dulu merasakan. Kemudian turun jumlahnya sampai tinggal sedikit, tinggal segelintir. Yang alhamdulillah hari ini kemudian berhasil bisa mengajar, bisa dihitung dengan jari satu tangan, nggak cukup. Bukan nggak cukup, kelewat, kelebihan jarinya. Ya itulah ya, menuntut ilmu. Dan itu masih berlanjut majelis subuh sampai hari ini. Dan terakhir kita belajar fikih, masih belum selesai, masih lanjut fikih Syafi'i. Itu yang hadir kadang-kadang cuma tiga orang. Dari sekitar yang mungkin kalau didata semua pesertanya itu 30-an gitu, kalau yang terdaftar itu yang ada gitu. Tapi yang hadir belakangan terakhir tinggal 3, kadang 5, kadang 4, kadang sekitar itu. Tapi alhamdulillah istiqomah. Itulah beratnya menuntut ilmu. Padahal ada guru yang mengajar. Alhamdulillah gurunya masih mau ngajar gitu. Karena kalau saya berpikir ideal, cuma segitu ngapain diajar juga. Dan semua guru berpikir kayak gitu, niscaya ilmu gak berjalan, mandek, gak ada majelis ilmu. Sekolah-sekolah bubar gitu, gak ada orang belajar. Ilmu itu berhenti. Betul-betul umat ini mati tanpa ilmu. Jalani, sabar. Banyak yang dulu subuh ikut biasanya nggak lanjut lagi ya, ada di sini ya. Sekarang belajarnya di situ, di Rosdel. Itu bagus Rosdel, makin bagus tempatnya, sudah disiapin masjidnya bagus, tapi makin sedikit muridnya. Dulu pas Rosdel masih musola kecil sederhana, nggak ada orang melirik tempat itu gitu. Masya Allah dulu banyak yang belajar. Ikhwan akhwat juga beberapa. Ya, sekarang begitu masjidnya udah jadi bagus, malah makin sepi. Wallahu a'lam. Apakah karena fasilitas? Kadang-kadang kita berpikir gitu. Begitu sulit, begitu banyak tantangan, malah banyak orang yang tergugah gitu. Begitu banyak kemudahan, malah mentalnya yang melemah. Dan itu sepertinya sunatullah itu seperti itu ya. Manusia ini terlalu dimanja kadang-kadang dengan kemudahan dan fasilitas, akhirnya malah malas. Wa masaqatu intisabil jism fil lail tuh, dan beratnya menegakkan badan di malam hari, sholat malam. Ini juga jarang orang bisa melakukan. Wa masaqatu ju'usyam, beratnya lapar karena siang. Banyak orang gak kuat siang.
padahal miskin. Ada orang yang miskin buat beli makan susah, tapi nggak mau puasa juga. Karena kalau mau puasa itu pas banget gitu. Cuma beda tipis gitu. Bedanya kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa beli makan, dia bisa minum. Kalau orang puasa nggak bisa minum, bedanya di situ aja. Orang nggak minum nggak mati juga gitu kan. Tapi ya itulah kesabaran. Disitulah beratnya orang yang mau beramal soleh sedikit. Kemudian bal tangqalibu indahu ila laddah. Bahkan orang-orang yang betul-betul sudah memiliki harapan yang besar, semua masyaqqah itu berubah menjadi kelezatan, nikmat. Makanya itu saya katakan tadi, majelis malam jam 11 selesai tapi mereka belum mau pulang. Kadang sampai menjelang jam 12. Karena masih diskusi, masih tanya jawab gitu. Karena nikmatnya ilmu itu luar biasa ya, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Nikmatnya ibadah juga begitu, nggak sebanding dengan kenikmatan dunia. Nikmatnya lapar puasa itu nggak sebanding dengan lezatnya makanan sebenarnya. Lebih nikmat lapar dari puasa itu. Tapi jarang orang bisa meyakini itu karena lemahnya harapan, lemahnya keyakinan. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.